demi wujudkan tujuan menguasai dunia. Minum Vita Jelly, goyang di mulut, minum Vita Jelly, tinggal diseruput, minum Vita Jelly, biar gak gabut. minum Vita Jelly, Goyang di mulut, minum Vita Jelly, tinggal diseruput, minum Vita Jelly, biar gak gabut. minum Vita Jelly, Goyang di mulut, minum Vita Jelly, tinggal diseruput, minum Vita Jelly. goyang di mulut. Halo Leo, bagaimana kabar kalian? Mimin doakan semoga kalian selalu diberikan kesehatan serta kebahagiaan. Amin. Nah, kali ini Mimin ingin berbagi informasi sedikit kepada kalian semua. Kalian tahu kan, review Mimin itu panjang-panjang, bisa sampai 30 menit atau hampir 30 menit. Nah, efek yang biasanya ditimbulkan adalah tenggorokan Mimin kering, seret, dan tentu saja perut Mimin lapar. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, Mimin punya solusinya. Ini dia, Vita Jelly Drink. Goyang di mulut, tunda lapar di perut. Goyang di lidah, kenyang di perut. Vita Jelly Drink memiliki 4 varian rasa, yaitu rasa anggur, rasa jeruk, rasa stroberi, dan rasa jambu. Selain itu, Vita Jelly Drink mengandung vitamin B3, B6, dan B12 yang berguna bagi tubuh kita. Jadi bagi kalian yang ingin pesan, kalian bisa pesan di e-commerce. Ada di deskripsi ya. Terakhir, jangan lupa follow IG-nya. Ini. Chapter kali ini dimulai dengan menampilkan Color Sprite, trio Supernova, Monkey di Luffy, Trafalgar di Waterloo, dan Eustace Captain Kidd yang sedang menaiki burung kakak tua raksasa. Jika melihat apa yang ditampilkan dalam Color Sprite kali ini, sepertinya ada sebuah pesan yang ingin disampaikan Oda Sensei kepada kita semua. Meskipun arah terbang Luffy dan Kidd sama, namun mereka berdua menunggangi burung raksasa yang berbeda. Sesuai dengan karakter mereka berdua yang memang ingin mencapai tujuan yang sama, yaitu menjadi raja bajak laut selanjutnya. Namun tentunya dengan kapal dan jalan yang berbeda. Sedangkan Lau, dirinya menaiki burung kakak tua yang sama dengan Luffy, namun dia menghadap ke arah yang berlawanan dengan Luffy. Ya, kembali lagi, ini sesuai dengan apa yang terjadi saat ini, di mana Luffy dan Lau memang membentuk aliansi bersama. Namun memang aliansi keduanya sepertinya akan berakhir di Arch Wano Kuni. Itu menurut pandanganku jika melihat Color Sprite Lau. Jadi, maybe yes, maybe no. Baik, masuk ke dalam cerita yang menampilkan keadaan di belakang Gunung Tengkorak atau pintu masuk bagian belakang kastil kediaman Kaido. Saat 7 orang abdi mendiang Kozuki Oden, yaitu Inuarashi, Nekomamushi, Okiku, Kawamatsu, Raizo, Asura Doji, dan Izo melangkah menuju ke arah pintu masuk kastil kediaman Kaido. Mereka semua disambut dan dihadang oleh seseorang yang dulunya adalah bagian dari mereka dan bahkan seperti keluarga mereka sendiri. Seorang pengkhianat yang sering kusebut sebagai pelukis sesat, Aka Kanjuro, ada di depan pintu gerbang dan menghadang 7 abdi mendiang Kozuki Oden yang menuntut keadilan 20 tahun yang lalu. Sang pengkhianat dan juga pelukis sesat tidak sendirian. Dia ditemani para krocok-krocok Kaido yang 2 diantaranya adalah Gipter, pengguna Smile Nying-Nying dan Smile Laron. Selain itu, ada 2 karakter yang menarik yang mengendarai kuda. Yang menarik bukan kudanya, namun orang yang menungganginya. Karena keduanya tidak berkepala atau tanpa kepala, dan keduanya merupakan mahakarya dari sang pelukis sesat. Pengen muji saking pro dan bagus karyanya, tapi gedek lihat mukanya. Kembali ke cerita, ternyata Kanjuro sudah menduga jika para Red Scabbard akan menyelinap diam-diam melalui pintu masuk bagian belakang kastil. Kanjuro mengatakan jika dia memang tidak melihat jejak para samurai yang sedang menyusup. Tapi dia mempunyai feeling bahwasannya tidak mungkin jika para Red Scabbard tidak akan datang ke tempat tersebut. Karena dia yang paling paham betapa tangguhnya para samurai abdi Kozuki Oden. Dan dia berkata tidak akan mengizinkan para abdi Oden lewat atau masuk ke dalam kastil. Bergeser ke panel selanjutnya, sama dengan kita semua.
Izo yang baru tahu jika gambaran pelukis sesat sangat bagus sehingga dapat menciptakan pendekar tanpa kepala. Karena yang ada dalam ingatan Izo, skill atau kemampuan menggambar Kanjuro sangat payah atau jelek. Mendengar apa yang Izo katakan, Kanjuro meresponnya dengan berkata, jika mahakaryanya mirip kondisi para abdi Oden saat ini. Dan dia menyayangkan keputusan Izo karena menurutnya itu hanya demi sebuah pertempuran yang tak akan bisa dimenangkan. Sudah jahat, sok-sok ngeramal pula, suek. Berlanjut lagi ke panel selanjutnya, Raizo berteriak meminta Kanjuro melepaskan Momonosuke. Kemudian Kanjuro balas menjawab dengan menceritakan kejadian yang telah terjadi atau flashback, di mana Momonosuke melakukan perlawanan semampu yang bisa ia lakukan karena dia tidak ingin menjadi beban yang lainnya. Saat sampai di Onigashima, tepatnya di sebuah lorong bawah tanah dalam perjalanan menuju ke Kastil Kaido, Momonosuke mencoba melarikan diri. Dia memotong tali yang mengikatnya dengan menggunakan sebuah pisau kecil yang memang ia lihat saat itu. Momonosuke melukai telapak tangan Kanjuro. Karena itulah Kanjuro marah dan menjadi emosi, kemudian memberikan hukuman, atau lebih tepatnya dihajar bertubi-tubi hingga Momonosuke babak belur dan pingsan. Edan memang gak ada akhlak Kanjuro ini, sama anak kecil aja gitu. Meskipun mungkin kita kadang-kadang jengkel dengan kelakuan dan kemesuman Momo, namun tidak selayaknya dia menerima perlakuan seperti itu. Okiku sampai menutup wajahnya dan bersedih mendengar cerita yang Kanjuro sampaikan, hingga air matanya tak terbendung atau tak dapat lagi dia tahan. Kanjuro kembali berucap jika dia kaget Momo masih hidup setelah dihajar habis-habisan olehnya. Momo masih hidup mungkin berkat darah Oden yang mengalir dalam dirinya. Namun sebentar lagi Momo akan mati karena acara eksekusi sedang berlangsung saat ini. Mereka hanya perlu menahan para Ritsukabar di tempat tersebut beberapa menit lagi. Kemudian setelahnya sejarah keluarga Kozuki akan berakhir, ujar Kanjuro sambil tertawa. Okiku yang sedari awal menahan rasa sedihnya mendengar apa yang terjadi pada tuannya, dalam diam memasang pelindung kepala Kabuto beserta topeng hanya miliknya. Lalu dengan posisi khas samurai, dia bersiap memberi serangan. Dengan Kabuto lengkap, Okiku menggenggam erat gagang pedang miliknya dengan kedua tangannya. Dia berkata dengan penuh amarah, "Sebaiknya kau tutup mulutmu Kanjuro, sebab sekali kau terkena tebasanku, lukanya akan membekas sampai ke akhirat dan menyiksa jiwamu selamanya." Namun bukannya gentar, dengan senyum khas jahatnya setelah kedoknya terbongkar, Kanjuro berkata, "Majulah Kiku." Tanpa berkata dan tanpa diminta, Kikunuzo melesat, menerjang dengan katananya ke arah sang pelukis sesat. Namun dengan cepat, sang pengkhianat tak ada adat menahan serangan Okiku. Kilatan terpancar ketika keduanya saling beradu kekuatan. Bakalan epik banget ini jika nanti ada di versi animenya. Di saat yang bersamaan, para kroco bajak laut buas beserta makhluk dari mahakarya sang pelukis sesat, termasuk juga Gipter Nying-Nying, mencoba menyerang para abdi Kozuki Oden. Namun tentu kita semua tahu, level kekuatan para abdi Oden tentunya di atas para kroco, bahkan para Gipter ece-ece. Inuarashi dan Nekomamushi saja bisa mengimbangi salah satu all-star bajak laut buas, meski pada akhirnya harus kalah dengan cara yang licik atau dengan gas beracun. Bahkan yang lebih gahar, salah satu abdi Oden yaitu Asura Doji mampu menebas Jack sang tandus. Semua kroco dan para Gipter ece-ece serta mahakarya sang pelukis sesat nampaknya mampu mereka kalahkan. Sebelum berlanjut, sedikit membahas tentang Inuarashi dan Nekomamushi yang kita ketahui bersama saat insiden gas beracun di Pulau Zu telah kehilangan lengan kiri dan kaki kirinya. Jika sebelumnya di chapter 984, lengan kiri Nekomamushi sudah dipasangi sebuah senapan. Tak mau kalah, Inuarashi yang kehilangan bagian bawah kaki kirinya menggantinya dengan sebuah pedang, sehingga dia sekarang menjadi petarung dengan gaya dua pedang, ujarnya pada Neko, sambil menghajar musuh yang ada di depan mereka.
Keduanya baik Inuarashi dan Nekomamushi sama-sama memuji perubahan yang ada pada diri mereka masing-masing. Keduanya sama-sama memuji dan mengatakan itu terlihat keren. Dan di sini mereka nampak kompak sekali. Sepertinya dua soulmate ini sudah akur kembali ya. Yap, mereka akur dan menyingkirkan ego mereka masing-masing hanya untuk satu tujuan, yaitu menuntut balas nestapa 20 tahun yang lalu. Kemudian selanjutnya membuka negeri Wano Kuni. Selain itu, ku ingatkan kembali bagi kalian yang bertanya, kok Marco nggak ada? Tenang, dia ada kok. Namun saat ini dia sedang pergi menyelidiki sesuatu yang katanya terlihat mencurigakan saat dalam perjalanannya menuju Onigashima bersama Neko dan Izo, yang ia katakan saat chapter 984. Sepertinya Oda sedang merancang panggung yang keren buat Marco saat memasuki medan pertempuran nantinya. Jadi tunggu saja kejutan yang akan Oda buat. Leo, sebenarnya yang harus kita tanyakan itu kemana Trafalgar di Waterloo beserta Beppo, Sachi, dan Penguin saat ini. Mimin belum dapat petunjuk, padahal di chapter terakhir mereka ada bersama para Red Scabbard. Yang pasti, Lau sedang merencanakan sesuatu. Karena jika dibandingkan dengan dua Kapten Bakayaro yang seangkatan dengannya yaitu Luffy dan Kid, Lau lebih menggunakan otaknya saat bertarung. Atau memang sudah ada rencana yang ia buat bersama seseorang yang nampaknya berperan saat insiden bebasnya dia dari penjara. Menarik. Kembali ke cerita, pertarungan antara Kikunujo melawan sang pelukis sesat setelah membenturkan serangan masing-masing. Di salah satu panel ada balon suara teriakan. Suara siapakah itu? Jika kita bergeser jauh ke bagian akhir chapter kali ini, ada sebuah panel di mana terlihat seseorang yang menggunakan celana dengan motif yang sama dengan Kikunuzo. Di sampingnya ada sebuah pedang yang berlumuran darah. Kemudian di panel selanjutnya, Kikunujo atau Okiku yang menggunakan topeng hanya menangis berlinang air mata. Jika melihat ini, nampaknya Okiku berhasil memenangkan pertarungan. Namun, kesedihan mendalam tak bisa ia bendung lagi dengan bukti air mata yang mengalir di topeng hanya miliknya. Karena orang yang ia kalahkan atau mungkin sudah ia bunuh adalah orang yang sudah seperti keluarganya sendiri. Kebayangkan bagaimana perasaan Okiku saat itu. Meskipun kita tahu Kanjuro telah berkhianat dan dia tak termaafkan. Namun hal wajar yang Okiku rasakan saat ini memang sesuatu yang berat baginya. Tapi perang ini tetap harus berlanjut. 7 orang abdi Oden ini harus maju ke depan, menjalankan rencana yang telah dibuat. Berpindah ke cerita di dalam istana atau kastil kediaman Kaido. Denden musik visual dinyalakan dan Kaido mulai berpidato. Lalu cerita berpindah lagi ke loteng kastil, tempat di mana Yamato dan Luffy berbincang di chapter sebelumnya. Sebuah statement mengejutkan keluar dari mulut Yamato yang mengaku dirinya adalah Kozuki Oden. Selama ini dia terus mencari informasi dan akhirnya mengetahui jika Luffy adalah adiknya Portgas di Es. Dan karena itu Yamato berpikir jika Luffy akan mengizinkan dirinya ikut berlayar di dalam kapal Tausan Sunny. Anjir, doi ingin ikut Luffy, cok. Teori V1L3 kita bisa jadi kenyataan nih jika kita mencermati apa yang Luffy katakan setelah Yamato berkata seperti itu. Luffy hanya tidak terima jika Yamato menjadi Kozuki Oden, karena semua orang suka dengan Kozuki Oden dan Yamato itu seorang wanita. Luffy tidak membantah atau menolak keinginan Yamato untuk ikut di kapalnya loh. Ini bisa jadi kans besar untuk dia join bersama Luffy. Seperti yang kukatakan di review sebelumnya, di akhir Arch Wano Kuni, di saat hegemoni dari Kaido telah diruntuhkan, Yamato tidak memiliki tempat kembali. Sama seperti yang terjadi pada Nico Robin saat akhir Arch Alabasta. Karena keinginannya adalah menjadi Kozuki Oden, dan kita tahu
salah satu cita-cita terbesar Oden adalah berpetualang dan keluar dari Wano Kuni. Jadi cocok kan rumus P1L3 kita. Rumus seru-seruan guys. Siapa tahu malaikat lewat dan mengabulkan doa kita. Kembali ke perbincangan Luffy dan Yamato. Ternyata terungkap alasan kenapa sampai saat ini Yamato tidak bisa meninggalkan negeri Wano Kuni, atau tepatnya Pulau Onigashima. Dan alasan mengapa dia tak bisa ikut berlayar bersama Hiken no S. Itu semua karena borgol yang terpasang di tangannya. Ternyata borgol itu akan meledak ketika dirinya keluar dari Pulau Onigashima. Dan sejak usia 8 tahun, dirinya tak bisa meninggalkan pulau. Jadi ternyata Yamato sudah sejak lama terkekang dan terbelenggu di Pulau Onigashima. Setelah mendengar keluh kesah Yamato, Luffy bertanya, apakah borgol itu sama dengan yang dipakai tahanan, seperti yang juga pernah ia gunakan saat ditambang penjara Udon. Dan ternyata benar, Yamato berkata borgol yang ada di tangannya sama dengan yang digunakan tahanan. Dan dia merasa mungkin itu hanya sebuah kebohongan. Dan tak habis pikir orang tua mana yang rela anaknya diledakkan. Itulah yang menyebabkan dirinya takut akan kemungkinan tersebut ketika dia meninggalkan pulau. Karena dia tahu ayahnya adalah Kaido, jadi meledakkan anaknya mungkin bisa dia lakukan. Sekuat apapun Yamato, dengan ledakan di tangan, tentu tangannya akan putus leo. Namun, di tengah kegundahan yang terjadi pada Yamato, Luffy berkata bahwa dia bisa membantu melepaskan borgol yang ada di tangan Yamato. Yap, benar. Luffy pernah melakukannya saat menghancurkan borgol yang serupa ketika dirinya berada di tambang penjara Udon dengan menggunakan Buso Sokuhaki level atas yang memang sedang ia pelajari. Yamato kaget mendengar apa yang dikatakan Luffy. Dilanjutkan Luffy yang kembali bertanya apakah Yamato serius ingin bertarung bersamanya dan seluruh aliansi. Karena asal Yamato tahu saja, Luffy akan tetap menghajar Kaido meski itu di hadapan Yamato sekalipun. Dilanjutkan Yamato yang juga berkata bahwa dia sebenarnya sangat ingin menghajar ayahnya atau Kaido. Karena sejak kecil entah berapa kali dirinya sudah dipukul ayahnya. Dan setiap kali dia melawan, dirinya selalu kalah. Namun sebelum Luffy membantu melepaskan borgol yang terpasang di tangan Yamato, keduanya mendengar suara yang ternyata adalah sebuah siaran langsung dari sang makhluk terkuat di dunia, Yakuzu no Kaido, yang juga merupakan ayah Yamato. Luffy dan Yamato mengintip dan mendengarkan siaran langsung dari sela-sela langit kastil yang sebenarnya hampir patah, menahan berat badan keduanya. Kaido berkata dan mengumumkan, "Sudah 2 tahun berlalu sejak perang besar Shirohige. Akhirnya dunia mulai bergerak. Pemerintah dunia telah menghapuskan Shichibukai, bukan karena mereka sudah gila, melainkan karena markas besar angkatan laut yakin sekali mereka bisa menekan kita dengan senjata baru mereka. Tapi di saat pemerintah dunia sedang lengah, bajak laut buas sudah beraliansi atau menjalin kerjasama dengan bajak laut Big Mom untuk selanjutnya mencari dan mendapatkan senjata kuno yang merupakan senjata terkuat di dunia." Kemudian pengumuman Kaido terhenti karena terjadi sebuah ledakan disertai kilat yang memancar dan menghancurkan pintu masuk beserta dinding-dindingnya. Bajak laut wanita terkuat memasuki aula perjamuan atau bagian depan kastil Kaido. Big Mom telah tiba bersama dengan homies terkuatnya, Napoleon, Prometheus, dan juga Zeus yang nampaknya berhasil ia rebut dari Nami. Nami dan Carrot terbaring di lantai. Sepertinya mereka berdua habis diserang Big Mom. Robin dan Jinbe yang sedang berada di dekat tempat tersebut kaget melihat kondisi Nami dan Carrot. Namun di sini pertanyaannya, kemana si ninja gendut atau Shinobu dan juga si koki mesum? Kemana sih di saat seperti ini? Semoga saja dia ada dan dengan bantuan Raid Sweet Germa Double Six miliknya, dia mampu menyelinap dan menyelamatkan Nami. Ayolah Sanji, sudahlah mencari kupu-kupu malam.
Kembali ke bajak laut wanita terkuat di dunia, aka Big Mom, tampil dengan heboh bersama homies-homiesnya. Memang bukan kaleng-kaleng Big Mom ini. Di saat dia di kandang musuh dan tak ada satupun krunya ada bersamanya, dia tetap santuy dan menciptakan pasukan pengawalnya sendiri dengan kekuatan buah iblisnya. Dan menariknya di sini, pasukan homies pengawalnya berupa hantu-hantu khas negeri Jepang. Dan entah mengapa, mengingatkanku dengan manga legend anak-anak kelahiran 90-an, yaitu Gege no Kitaro. Kalau yang tahu, berarti kita seumuran. Kita tua, Leo. Kembali ke cerita, dua orang Yonko akhirnya benar-benar bekerja sama. Keduanya dengan lantang berkata, "Kita akan pergi untuk mendapatkan One Piece." Luffy terlihat kesal saat One Piece disinggung. "Akulah yang akan mendapatkannya," ujarnya. Yamato di sampingnya hanya berkata, "One Piece?" Dan di saat yang bersamaan, retakan di langit-langit tempat Luffy dan Yamato mengintip semakin membesar. Kemudian Kaido melanjutkan pengumumannya. "Keberadaan senjata kuno pasti akan membuat dunia ketakutan dan akan menciptakan perang. Bersiap-siaplah kalian semua, karena itu adalah dunia yang brutal. Karena itulah, wahai kalian para bawahan Orochi, saatnya kalian memutuskan. Angkatan laut sekalipun tak bisa mengusik negeri ini dengan mudah, karena air terjun menjadi benteng alam bagi negeri ini. Kita akan perbanyak pabrik senjata dan pekerjakan warga ibu kota bunga. Negara ini akan menjadi surga bagi para bajak laut, sekaligus daerah yang hitam tanpa hukum yang berlaku." Mendengar apa yang Kaido katakan, Orochi kaget dan berkata, "Tunggu, Kaido, ibu kota bunga adalah wilayahku. Kau kira berkat siapa kau dapat senjata selama ini?" ujarnya. Namun, sebelum Orochi semakin banyak berbicara, sebuah tebasan meluncur ke leher Orochi. Anjir, serem. Kaido menggunakan pedang milik King untuk menyerang Orochi. Kebayangkan mengerikannya. Gimana nanti Toei ngakalinnya ya, biar layak tayang di TV. Seperti yang sebelum-sebelumnya, misalnya Jeb yang memotong kakinya sendiri dengan menggunakan batu dan memakannya, diganti dengan kaki Jeb yang tersangkut saat mencoba menyelamatkan Sanji. Lalu wajah Shirohige yang hilang separuh terkena tinju magma Akainu juga berhasil diganti dengan hilangnya kumis Shirohige. Nah, ini gimana buat momen terpenggal dalam hati Toei? Oh shit, Oda. Sedikit membahas apa yang terjadi pada Orochi, banyak yang menduga-duga jika Orochi bisa saja masih hidup. Masa sih mati gitu aja? Jangan-jangan itu lukisan Kanjuro. Selain itu kan, dia pengguna kekuatan buah iblis Yamata no Orochi. Kepalanya ada 8, jadi dia mungkin masih hidup. Ya, mungkin saja sih. Tapi menurut Mimin, kayaknya memang Orochi perannya sudah usai. Karena dia menurut Mimin karakter yang sangat Mimin tidak suka, atau karakter unfaedah. Beberapa hal yang meyakinkan Mimin. Pertama, saat tertebas ada darah. Berbeda dengan lukisan Kanjuro saat Kinemon menebasnya, tak ada darah yang terlihat sedikit pun. Yang kedua, makhluk mitologi yang diceritakan dapat menumbuhkan kepalanya lagi setelah dipenggal. Itu adalah Hydra, bukan Yamata no Orochi. Meskipun ada sesuatu yang menguatkan bahwa Orochi bisa saja masih hidup. Ada sebuah legenda yang mengatakan Yamata no Orochi dibunuh oleh Susanoo dengan sebuah pedang yang bernama Ame no Habakiri. Tapi ya sudahlah, itu menurut pendapat Mimin. Kembali terserah Oda Sensei saja. Baik, kembali ke cerita di saat kepala Orochi terpisah dari tubuhnya karena tebasan Kaido, membuat semua orang kaget, termasuk juga si kepala inhaler Pukurokujo. Big Mom hanya tertawa melihat momen tersebut, dan Kaido kembali melanjutkan pidatonya. "Aku tidak peduli mau klan Korozumi atau klan Kozuki, keduanya sama saja," ujarnya, sambil memukul tiang hukuman tempat Momonosuke diikat. Luffy yang melihat hal tersebut dari layar visual Deden Mushi yang ada di dekatnya berteriak, "Momo!" ujarnya.
Yamato mengingatkan Luffy untuk tidak berteriak keras-keras karena nanti mereka berdua bisa ketahuan. Namun terlambat, retakan langit-langit tempat mereka bersembunyi dan mengintip semakin membesar dan krak, boom. Mereka berdua terjatuh dan mengagetkan semua orang yang sudah sedari awal kaget melihat momen tertebasnya leher Orochi. 2 kali kaget cuy. Kembali ke Kaido yang masih berbicara dan disiarkan melalui Denden Mushi. Dia berkata, "Ku beri kalian waktu 5 detik, wahai para bawahan Orochi. Aku beri pilihan kepada kalian samurai. Kalian ikut menjadi bajak laut atau melawanku dan mati di sini." Selanjutnya Kaido berteriak, "Aku akan mengubah negara ini menjadi kerajaan bajak laut dan mempersiapkan perang besar yang akan datang. Malam ini, Pulau Onigashima akan kupindahkan ke ibu kota bunga dan negara Wano akan berakhir. Negara baruku ini kunamakan Onigashima Baru. Putraku Yamato akan menjadi jenderal negara ini." Lalu beralih ke panel terakhir di mana Luffy dan Yamato kabur dari tempat mereka terjatuh. Nampaknya Luffy meminta Yamato mengantarkannya ke tempat di mana Momonosuke berada dan sebelum dia dibunuh. Keduanya berlari karena para kroco yang ada di sana mencoba menangkap mereka berdua dan mereka juga melaporkan kejadian tersebut kepada para Tobiropo. Yamato terlihat kesal mendengar dirinya diminta ayahnya menjadi jenderal negara yang Kaido bentuk nantinya. Dan cerita berakhir. Sebelum mengakhiri dongeng kali ini, sedikit membahas tentang pemindahan Onigashima ke ibu kota bunga. Ada 2 opini yang beredar saat ini. Pertama, Pulau Onigashima benar-benar berpindah atau dipindahkan ke ibu kota bunga. Anjir, serem. Berarti bisa jalan pulaunya atau pulaunya diangkat sama Kaido. Bisa-bisa saja sih, mengingat pengguna kemampuan buah iblis Soru Nomi yang overpower tentunya ada di TKP. Kalau memang dikasih nyawa tuh pulau, bisa aja kan? Anjir, liar sekali.